Nah, ini dia nih teman-teman. Nih kalian bisa lihat ada putih-putih di akarnya. Itu merupakan jamur. Kalau tidak segera kita tangani, ini akan menyebar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Halo Farmer. Pada kesempatan kali ini, lahan kita ada beberapa tanaman apukat yang setelah kita teliti lebih lanjut, ternyata tanahnya banyak mengandung jamur, terkena jamur akar. Kita sudah mempersiapkan untuk obat-obatannya. Jadi nanti akan ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama kita melakukan penguasan. Kita akan kuas, maksud saya. Kita akan kuas batang-batang tanaman apukat yang terkena jamur. Sebenarnya jamurnya itu di akar, akan tetapi kita melakukan pencegahan dengan menguaskan juga di batang, karena kita khawatir binatang-binatang efek daripada jamur tersebut akan naik sampai dengan ke batang. Kemudian untuk tahap yang kedua, kita akan melakukan penyiraman atau pengkocoran tanah sekitaran batang dengan menggunakan insektisida serta fungisida. Sebenarnya untuk saat ini insektisidanya itu hanya merupakan pencegahan. Jadi kita lakukan penglihatan secara visual di atas tanah maupun kita kerok sedikit tanahnya. Memang tidak sampai ke dalam akar yang dalam sih. Itu kita tidak menemukan serangga-serangga atau insek di tanah tersebut, tetapi kita memang menemukan banyak terdapat jamur yang kita tengarain adalah efek dari akibat lembabnya tanah serta mungkin kotoran kambing yang salah dalam pengaplikasian awal. Jadi ada beberapa obat-obatan yang telah kita persiapkan. Namun apabila kalian mau cara simple atau cara sederhana, kalian cukup menyiapkan 1 jenis insektisida serta 1 jenis fungisida, yaitu kalian cukup menyiapkan antrakol, serta untuk fungisidanya antrakol, serta untuk insektisidanya bisa kalian pakai regen atau decis semacam itu. Tapi karena kita mau supaya hasilnya lebih baik, jadi kita mempersiapkan beberapa jenis fungisida dengan kandungan yang berbeda-beda. Jadi kalian kalau seandainya mau pakai fungisida ataupun insektisida beberapa jenis, yang perlu diketahui adalah pastikan takarannya tepat. Serta kalian meskipun pakai fungisida 2 jenis atau 3 jenis itu nggak ada masalah. Yang penting kandungan aktif di dalam fungisida tersebut beda-beda, serta dosis takarannya tepat. Memang kalau untuk tanah itu meskipun dosisnya agak berlebih, tidak terlalu berdampak negatif terhadap tanaman. Tapi kalau seandainya di daun atau dosis penyemprotan kalian berlebih, maka efeknya daun bisa segera gosong. Jadi contohnya di KM1 ini teman-teman, ini adalah satu pohon apukat kita yang terkena hama. Ini di lahan kemarang. Kalau kalian lihat, ini pohonnya seperti ini, beda sama sebelahnya yang seperti ini teman-teman. Nih, terlihat beda sekali kan KM1 dengan KM2. Jadi kalau kalian lihat di sini, coba
Ini tanahnya ini aman teman-teman. Jadi di bawahnya ini nggak ada hamanya, nggak ada jamurnya seperti itu. Sedangkan kita lihat untuk yang ini KM1 ini, nih bisa dilihat kan. Jadi terdapat jamur, kemudian juga banyak binatang-binatangnya, banyak semutnya dan lain sebagainya. Ini kalau kita kerok teman-teman, ini ada putih-putih seperti ini nih. Seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti treatmentnya, ini akan kita kerok seperti ini sampai akarnya terlihat. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini merupakan jamur teman-teman. Ini jamur yang ada di tanah yang harus ditanggulangi. Nah ini dia nih teman-teman. Nih kalian bisa lihat ada putih-putih di akarnya. Itu merupakan jamur. Kalau tidak segera kita tangani, ini akan menyebar teman-teman. Ini akan menyebar, lambat laun juga tanamannya makin tidak bisa tumbuh secara baik, serta efeknya tanaman ini bisa mati. Sebetulnya apa sih penyebabnya? Awal muasal penyebab jamur itu adalah kondisi tanah yang sering basah. Jadi kalau seandainya namanya itu baceken ya. Jadi kalau seandainya tanahnya itu sering basah, lama-kelamaan itu akan berjamur. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat kan putih-putih jamurnya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi ini awal muasalnya adalah selokan yang terlalu dekat, sehingga menyebabkan kandungan tanahnya itu benyek terus. Nah, tumbuhan ini, si PG65 ini stres, muncul bunga-bunga calon buah. Setelah kita lakukan pengecekan di dalam tanahnya, ternyata ini teman-teman, kalian lihat banyak jamur. Jadi akar-akarnya itu diserang jamur. Nih teman-teman ya. Tuh. Jadi nanti akan kita kasih fungisida campur insektisida supaya jamur-jamurnya itu mati, dan si PG65 ini insya Allah akan segera pulih kembali. Ini posisi di KM54 teman-teman. Kemungkinan besar penyebab daripada jamur itu asal muasalnya karena ini teman-teman. Kalau kalian lihat serintil kambing yang pernah kita aplikasikan di lahan ini, sepertinya itu yang menyebabkan awal muasalnya tanaman ini atau lahan apukat kemarang ini banyak yang terkena jamur. Jadi kita lihat ini bekas-bekas serintil kambing teman-teman yang memicu jamur itu hinggap. Ini kalian lihat. Jadi semoga dengan aplikasi ini bisa segera diatasi. Nah, ini dia perlengkapan perang kita hari ini teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian atau kebun kalian atau tanaman kalian terkena jamur akar, kita menyarankan segera kalian lakukan pengobatan supaya tidak terlambat, karena efeknya jamur itu akan menyebabkan tanaman tersebut tidak bisa memunculkan tunas baru. Bahkan efeknya apabila daunnya semua rontok, maka tanaman tersebut bisa mati teman-teman. Apabila kalian mau melakukan pengobatan, sebenarnya dengan ini dan ini saja sudah cukup. Jadi ini adalah regen yang isinya adalah insektisida, bahan aktif fipronil,
sedangkan ini adalah fungisida yang terdapat zincnya juga untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Akan tetapi kalau seandainya kalian mau hasilnya itu lebih bagus, tidak ada salahnya kalian tambah dengan Amistartop. Amistartop yang mengandung azoxystrobin serta difenokozanol. Amistartop dan antrakol itu sama-sama fungisida, teman-teman. Akan tetapi memang kandungan aktifnya itu beda-beda. Kalau ini isinya propinep 70%, kalau ini isinya 2 bahan aktif. Dan juga kalian bisa tambahkan dengan bakterisida, baktosin, yang mana terdapat bahan aktif koper hidroksid di dalamnya. Jadi keempat ini semua akan kita campur dengan air, kemudian akan kita kocorkan. Setelah itu, untuk pencegahan selanjutnya atau supaya jamur atau barang atau hewan-hewan yang berada di tanah itu naik sampai dengan mengganggu batang, kita akan lakukan penguasan Nordox. Nordox ini akan kita campur dengan regen, kemudian kita masukkan ke dalam air dan kita kuas menggunakan kuas di batangnya. Itu adalah aplikasi kedua. Jadi aplikasi pertama yang wajib kalian lakukan adalah kalian harus melakukan pengocoran dengan insek serta fungi. 2 ini aja udah cukup. Ini maupun antrakol atau ini dengan Amistartop, insya Allah sudah cukup. Tapi kalau mau lebih bagusnya lagi, kalian tambahkan dengan bakterisida. Kemudian tahap kedua, untuk pencegahan supaya tidak merambat ke batang, kalian perlu melakukan penguasan Nordox dengan ditambah insektisida. Ini adalah campuran dari Nordox, Amistartop, serta regen, teman-teman. Ini akan kita kuaskan di batang tanaman-tanaman yang terkena hama. Ini kita udah kuas dengan Nordox serta insektisida, teman-teman. Nah, sehabis aplikasi penguasan ini, kita akan melakukan penyiraman dengan insektisida, fungisida, dan lain sebagainya. Akan kita siram di sekitaran di sini. Setelah itu akan kita tutup lagi dengan tanah. Serta terakhir akan kita aplikasikan, kita beri taburan insektisida serta fungisida lagi. Jadi saran kita, mumpung kita lagi ada cairan yang untuk melakukan penguasan, jadi kita lakukan penguasan semuanya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, pertama kita buat campuran biang, yang mana ini adalah campurannya itu antrakol 4 sendok takar, Amistartop 1 sendok takar, regen 2 sendok takar, serta baktosin juga 1 sendok takar. Kemudian kita aduk. Ini adalah campuran biang, teman-teman. Jadi ini sendok takarnya. Nanti ini akan kita isi air sebanyak 3/4 ember. Kemudian kita ambil 1 sendok takar. Takaran itu maksudnya 1 sendok takar takaran campuran biang yang akan kita campurkan ke ember sini, baru kemudian kita siramkan ke masing-masing tanaman, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Pertama-tama kita ambil air kurang lebih segini, kemudian kita ambil 1 sendok takar campuran biang ini, kita masukkan ke dalam air, kita masukkan ke dalam air dan kita aduk. Setelah kita lakukan pengadukan, baru kemudian kita aplikasikan ke tanaman. Kita melakukan pengaplikasian ke tanamannya itu sebisa mungkin posisinya dekat dengan batang. Jadi seperti ini, teman-teman. Karena ini fungsinya untuk akar.
Jadi kita berikan supaya akar-akar sekitaran tanaman itu semua terkena obatnya. Jadi jamur-jamur atau binatang-binatangnya bisa segera mati. Seperti itu ya teman-teman. Yuk sekarang kita lihat Pak Salim yang sedang melakukan pengaplikasian kocor, fungi serta insek ke tanaman-tanaman avokat kita. Jadi sebenarnya ini nggak semua terkena fungisida teman-teman. Jadi kita memang fokus dosisnya kita perbanyak untuk tanaman-tanaman yang memang telah terserang, serta kita lakukan pencegahan untuk tanaman-tanaman yang sehat. Karena sebenarnya fungisida ini sifatnya dia menular teman-teman, entah itu lewat saluran air irigasi ini. Oleh karena itu untuk menghilangkan semua fungisida yang ada di lahan sini, tanaman-tanaman yang sehat seperti ini tetap kita kasih, karena nggak ada masalah sih. Tapi memang kalau seandainya yang tanaman-tanaman sehat 1 ember besar itu kita kasih setengahnya saja. Sedangkan tanaman-tanaman yang jelas terkena penyakit jamur, kita kasih 1 ember besar itu full kita kocorkan ke tanaman tersebut. Yuk sekarang kita lihat, kita cek Pak Salim ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini itu bisa kita pastikan dia terkena jamur dengan tahap awal. Jadi kalau kalian lihat tanamannya masih segar, tapi sudah agak sedikit layu. Ini kalau didiemin atau kita biarin itu jadi layu dan rontok. Tuh lihat tuh. Kelihatan kan jamur-jamurnya teman-teman. Ini kalau seandainya tidak segera kita atasin, ya bisa jadi seperti yang itu, seperti itu teman-teman. Bismillah. Ini kalian lihat teman-teman ya. Tanaman ini terkena jamur CKM64. Kelihatan kan jamur-jamurnya. Bismillah deh. Ikhtiar. Kita coba kita obatin. Mudah-mudahan berhasil. Ini juga Pak Salim. Jadi nanti ke depan kalau seandainya misal Pak Salim lihat ada tanaman modelnya kayak gini, Pak Salim lihat bawahnya. Nih, ini kan kelihatan ada putih-putih jamur Pak Salim. Kalau seandainya ada putih-putih jamur kayak gini, segera dilakukan kita. Ini loh Pak Salim. Nah, itu kan putih-putih jamur. Jadi langsung kasih obatnya, nanti obatnya kita kasih tahu Pak Salim ya. Ini efek dari dulu sering kena air itu loh Pak Salim. Tergenang air. Yuk kita jalan ya teman-teman ya. Sebenarnya jamur itu kalaupun seandainya misal kita terlambat dalam melakukan penanganan,
nanti tanamannya itu daunnya akan rontok semua teman-teman. Seperti ini KM60 itu daunnya rontok semua. KM65 yang di ujung sana, di situ kita zoom ya, itu teman-teman, itu daunnya rontok semua. Jadi memang efek dari kesalahan setting saluran irigasi menyebabkan tanahnya itu menjadi lembab terus sehingga tanamannya terserang jamur teman-teman. Seperti itu aplikasinya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton konten video ini. Semoga ke depan tanaman-tanaman kita jadi sehat kembali. Yang penting kita ikhtiar, kita berusaha maksimal, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.